risiko terjadinya preterm ya. Nah, kan itu evaluasi. Current pregnancy. Nah, nih sekarang nih, hamil yang sekarang nih. Bagaimana kita tahu ibu ini akan jatuh ke preterm birth? Kita lihat cervical length. Nah, jangan lupa nih Pasha, Henny, Ari. Ya, kalau ada pasien datang ke IGD dengan preterm birth, yang harus kalian cek itu cervical length, bukan izin dokter pematangan paru ya, bukan itu. Ya, tidak semua preterm birth harus dimasukkan untuk pematangan paru. Mana nih Pasha? Pasha, Henny mana? Ada yang masih di sini? Izin ada dokter. Izin dokter ada, cuman Henny mau lagi jaga. Oke, Henny ada. Ari mana Ari? Ari nggak ada? Izin, ada dok, izin dok, ada dok. Pasha mana? Pasha ada. Sofian. Izin dokter, Sofian lagi di IGD Pinere dokter. Oh, Pinere. Terus si Regina mana Regina? Tadi nampak mukanya. Izin dokter, ada dokter. Nah, lihat ya. Setiap pasien datang dengan preterm birth, bukan kalian izin dokter pematangan paru ya, bukan. Yang perlu kalian cari tahu adalah cervical length-nya berapa. Ya. Kenapa? Itu yang ada modality yang kita punya. Fetal fibrinogen test kita tidak punya. Ya, biomarker yang bisa kita cek untuk melihat, untuk memprediksi apakah kehamilan ini jatuh ke preterm birth. Kenapa sih sampai ribet banget, Dok? Ya, tadi saya sudah ceritakan problemnya. Preterm birth ini menghabiskan banyak uang BPJS ya, sehingga BPJS banyak defisit, sudah menghabiskan banyak uang, terus outcome-nya juga jelek. Kalau nggak meninggal, bayinya disability. Jadi ini memang problem luar biasa di seluruh negara, sehingga kita harus mengantisipasinya. Ya, jadi kalau dapat pasien preterm birth, dalam image-nya berdoalah, ya Allah selamatkanlah bayi ini, jangan sempat lahir prematur. Ya, kasihan orang tua, kasihan negara kita, ya mengcover biaya hidupnya. Apalagi kalau terlalu early ya, extremely. Ya, itu bisa CP tahu cerebral palsy. Ya, kalau kalian lihat anak-anak yang cuma duduk di kursi kursi roda ya, dia cuma bisa menelan aja, ya, tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa vegetatif, ya. Nah, itu CP. Ya, bisa karena kalian udah belajar kan asphyxia neonatal. Nah, stress during labor bisa. Kalau asphyxia berat dia lebih dari 5 menit, bisa juga karena prematurity. Ya. Nah, itu bisa menyebabkan CP, cerebral palsy, ya. Nah, ketika ada pasien preterm birth, kalian harus tegakkan diagnosa dengan tepat dulu, ya. Nah, kemudian bagaimana? Ini betul-betul kontraksi palsu atau memang kontraksi going for delivery? Nah, bagaimana membedakan? Kita lihat cervical length-nya. Oh, cervical length-nya masih 4, dokter. Masih di atas 3. Nah, tidak ada pembukaan. Ya udah, berarti threaten saja, ancaman, belum preterm birth, belum preterm labor, masih threaten, masih ancaman. Nah, kalau ancaman gimana? Perlu dong kita masukkan untuk pematangan paru ya? Nggak perlu. Kita lihat penyebabnya apa? Cek ada keputihan nggak penyebab BV-nya, ada infeksi kencing tidak, ada URTI tidak, upper respiratory tract infection, ada UTI nggak, urinary tract infection, ISK. Nah, itu semua kita ambil urinnya, kita cek ada riwayat batuk enggak. Nah, kita kasih treatment terhadap itu semua, kemudian pulangkan. Insya Allah enggak apa-apa. Tidak perlu masuk dan pematangan paru. Ada dengar Pasha? Pasha? Mana Pasha? Pasha masih ada? Hilang-hilang timbul aja Pasha. Henny? Ada dengar Ada pasien. Nah, pasiennya lihat ya, abang-abang kalian ini ya, kalian masih nikmat belajarnya masih di atas kursi. Makanya kesempatan belajar itu nggak semua orang punya. Ya, ada mungkin teman kalian di Papua mungkin belajarnya nggak lagi. Ya, juga tergantung ininya, ya, lecture-nya. Ada yang berhalangan nggak bisa ya, maka nikmatilah kesempatannya, jarang-jarang nih ada kuliah. Ya. Oke, nah, nearshore cervical length. Ya, jadi ini harus dilihat. Positive fibrinogen test ya. Kita di Indonesia tidak punya. Inilah kita ya. Yang sifatnya untuk screening, yang sifatnya untuk preventif itu kurang tersedia. Kita tidak punya.
fetal fibronectin test yang harganya cuma 150.000 atau 300-an lah mungkin ya paling mahal. Ya katanya sih kalau di Malaysia harganya 50 ringgit. 50 ringgit itu sekitar 150 atau 180.000. Tapi kita nggak punya. Ya sampai sekarang kita nggak punya. Karena kita ya udahlah, ngapain prediksi-prediksi, ya udahlah preterm birth, ya udah lahirkan. Emang gue pikirin ya BPJS yang bayar. Nah, kalau kita masih mikir begitu, negeri kita nggak akan pernah maju. Ya berpikirlah kita. Ya, kita juga bukan hanya berpikir lah itu kan urusan lo, bukan urusan gua sih kerja doang, kan digaji. Aduh, jangan deh gitu-gitu ya. Berpikirlah secara positif, kalau itu keluarga kita, kalau itu orang tua kita, kalau gitu anak adik kita bagaimana? Pasti kita resah kan? Coba rasakan tuh. Sebagai dokter tuh coba ada rasa empati. Kalau kalian nggak ada punya rasa empati, profesi kalian udah ditukar sama robot aja. Ke depan nggak usah ada dokter aja. Sekarang banyak udah ditukar, banyak profesi udah ditukar dengan robot sekarang. Jaga parkir udah ditukar. Apalagi banyak profesi yang sudah digantikan sekarang. Ya, nah, kalau kalian sudah tidak punya empati lagi, ya. Nah, certain congenital abnormality. Nah, kalau dalam kehamilan sekarang, kehamilan sebelumnya nggak ada riwayat preterm, nggak pernah ada namanya lahir nggak cukup bulan, tapi sekarang ini kehamilannya bayinya congenital anomaly nih, nah bisa aja jadinya beresiko. Habis itu ada riwayat perdarahan pada kehamilan ini, ada infeksi nih, saya merahin. Yang paling sering itu infeksi kencing yang tidak terscreening, ya, tidak terdiagnosa, ada screening, ada infeksi kencing, ada sexually transmitted, ada bakteri vaginosis dan periodontal disease, ya. Ini infeksi-infeksi paling sering. Seringnya ini PPDS saya nih, si Pasha, Rini, si Ari, ya, Regina, seringnya dia lupa urinary tract infection. Dia seringnya selalu kalau presentasi tidak ada riwayat karies, dokter. Terus saya bilang berapa persen emangnya karies itu menyebabkan preterm birth? Ya, kalau dokter Ima agak nyinyir kan orangnya kan. Kalau nelpon, kalau nggak ditanya tuh jarang tuh. Biasanya tanya 30 menit baru. Ya, berapa persen periodontal disease menyebabkan preterm birth? Ya, sangat kecil. Ya, yang paling sering itu urinary tract infection justru. Nih, kencing. Seringnya infeksi kencing pada ibu hamil tidak bergejala. Tetapi kenapa berisiko tinggi mengalami infeksi kencing pada ibu hamil? Karena statis, compression dari gravid uterus to the urinary tract, especially ureter, so easily to get the mild hydronephrosis and get ada istilahnya obstruksi ya di situ karena tekanan dari uterus sehingga menjadi condensated ya, terjadilah namanya mild hydronephrosis. Mild to moderate hydronephrosis is normal in pregnancy, but it is the predisposition to get the urinary tract infection ya. So selama kehamilan kita harus screening kencing. Bukan kalau dia udah bergejala baru kita screening atau sudah datang dengan preterm birth baru kita screening. Setiap ibu hamil datang antenatal care minimal 4 kali kita screening. Nah, itu tidak dilakukan di puskesmas kita. Saya sudah pernah cek and post check ya. Mereka hanya mengecek urin saat awal booking pertama dan di 20 minggu untuk melihat ada preeklamsia enggak. Setelah itu tidak ada. Sementara infeksi kencing sering terjadi di atas 30 minggu saat uterus sudah semakin besar dan menekan ureter, saluran kencing ya. Nah, jadi ingat ya, ini PPDS saya nanti kalau ada pertanyaan ya waktu bedside teaching harus bisa jawab apa nih infeksi yang paling sering ya. Overdistension juga bisa ya, of the uterus because multiple pregnancy, polyhydramnion, and macrosomia. Recurrent antepartum hemorrhage and preeclampsia uteroplacenta insufficiency ya. Recurrent antepartum hemorrhage perdarahan sering lagi ya. Itu juga. Ini overdistension pada kehamilan kembar, polyhydramnion, macrosomia. Ya. Oke. Neonatal outcome. Jadi gimana sih dokter sebenarnya bayi-bayi yang lahir di preterm birth itu bagaimana ya? Ternyata survival rate-nya improve ya tahun ke tahun. Ini ini bukan United Kingdom 40% menjadi 53% dari 9 tahun 95 sampai 2006. Di negeri kita nggak ada data ya. So far kalau saya lihat sih
meningkat juga, tapi jumlahnya bertambah terus ya, negeri kita ya, Indonesia ya. Studies show that infant born before 26 week gestation in 2006, approximately 44% will survive to 3 years of age, and of those 15% will have a severe disability ya. Lihat ya, bayi yang ini di negeri orang ya, negeri kita mana ada kejadian di bawah 26 minggu bisa hidup ya. Nah, 44% bisa survive sampai usia di atas 3 tahun. Setelah 3 tahun penelitian berhenti. Ya, dari yang survive itu 44% itu 15% mengalami disability. Bayangkan ya. Negeri orang itu memang walaupun begitu di atas 20, di bawah 26 minggu dia pertahankan tetap hidup tapi disability. Justru negaranya banyak menghabiskan uang untuk menghidupkan orang-orang yang begini ya. Jadi ini menjadi burden juga bagi mereka, economic burden ya. Short term complication. Terus emang kenapa dok? Emang gue pikirin biarin aja orang tua, jangan ya. Satu anak yang CP itu berat sekali beban keluarga ya, beban ekonomi, psikologikal. Mungkin kalian punya keluarga nggak yang mengalami anaknya mengalami disability? Ada nggak di antara kalian? Punya nggak? Kakak, makcik, mama, adik, ada nggak yang mengalami disability karena ini CP? Pernah kalian nggak? Cacatnya itu bukan cacat karena kecacatan organ, enggak, otaknya yang cacat karena hipoksia dan juga karena prematurity. Ada nggak? Pasti ada. Masa sih dari 150 tadi dibilang Indonesia urutan ke-9 di seluruh dunia di antara deretan negara Afrika. 600.000 kasus dalam 100.000 berapa tadi persalinan? Ada 650.000 kasus dalam tahun 2015. Ayo, ada nggak? Ada ya. Bagaimana bebannya seorang ibu punya anak yang disabilitas? Ya, rasanya energi keluarga itu terkuras ya. Terkuras untuk memperhatikan anak ini. Seolah-olah kebahagiaan itu seperti tercabut. Ada anaknya yang sehat aja, yang 1, kedua, ketiga, tetap kesedihan itu selalu menghantui mereka. Bisa nggak rasa empatinya? Ini kan kenapa nih ada yang nggak aktifkan video nih, kenapa ya? Mahasiswa waktu sholat udah habis ya, tapi masih juga nggak aktifkan tuh kenapa ya? Kalau udah nggak mau kuliah lagi silakan keluar ya, keluar dari Zoom, nggak apa-apa. Memang hari ini hari Jumat bisa ngaji Al-Kahfi, bisa berdoa dulu kan. Ya, Dokter Iman nih kelewatan ngasih kuliahnya, nggak apa-apa, itu hak kalian ya, memberi kuliah, kalian berhak untuk menerima atau tidak. Kewajiban saya memberi. Saya silakan mau menerima atau tidak, nggak apa-apa. Ya, nah, short termnya apa? Respiratory distress syndrome ya. Kebanyakan bayi yang preterm birth mengalami gangguan respiratori ya. Kenapa? Karena alveoli type 2 pneumocyte itu mulai diproduksi mulai dari usia kehamilan 30 minggu. Nah, bayi yang lahir di bawah 30 minggu tentu mengalami respiratory distress, pernafasan yang berat. Ya, fungsi surfaktan ini untuk apa? Untuk mengurangi tension surface ya. Kalau nggak ada surfaktan, permukaannya itu tegangannya tinggi sehingga tidak bisa mengembang, nggak bisa kembang kempis, kencup aja paru-parunya. Karena ada surfaktan inilah permukaan dari alveoli itu tensinya jadi berkurang, ya. Nah, sehingga bisa mengembang paru-paru, berkembang. Nah, itu baru terbentuk setelah 30 minggu. Bayangkan kalau bayi 26 minggu tuh bagaimana? Ya, paru-parunya masih sangat prematur, alveolinya belum ada type 2 pneumocyte, ya. Therefore, baby born below this gestational age higher risk of respiratory distress syndrome ya. Of course, kalau bayi di bawah 30 minggu pasti dia ada gangguan nafas ya. Nah, although rate of RDS was decreased over the last few decades ya, due to the use of antenatal corticosteroid, increased use of surfactant and improve in lung ventilation, some preterm unit treated with oxygen and positive pressure ventilation will ultimately develop bronchopulmonary dysplasia, a chronic lung injury ya. Walaupun sudah ada kortikosteroid ya, serta penggunaan surfaktan dan penggunaan ventilator untuk bayi ICU, tapi terus bayi yang preterm ini tetap tidak lepas dari komplikasi. Komplikasi apa? Penggunaan oksigen dan positive pressure ventilation ya. Itu untuk resusitasi bayi RDS itu ternyata bisa menyebabkan bronchopulmonary dysplasia atau chronic lung
injury ya. Jadi tetap ada komplikasi. Jadi tetap namanya preterm birth itu tidak menyenangkan ya. Jangan yang teriak, dokter, saya mau lahir kembar lah, saya mau hamil kembar lah, enak sekali hamil dapat 2 2 in 1 gitu kan. Jangan minta ya. Kehamilan kembar kalau dikasih sama Allah, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan minta. Karena kehamilan kembar itu high risk pregnancy. Beresiko preterm birth, beresiko kecacatan janin, beresiko perdarahan, beresiko ya postpartum hemorrhage dan overdistension, ya banyak komplikasinya. Jadi jangan minta hamil kembar. Kalau dikasih sama Allah ya tawakal, bersabar, berdoa. Semoga bisa melewati ujian itu. Nah, short term complication kedua intraventricular hemorrhage. Kenapa? Otak bayi itu di awal sebelum 34 bayi itu sangat banyak ya vaskularisasi. Ya, untuk pembentukan otak di bawah 34 minggu. Jadi sehingga kalau dia lahir, dia pembuluh darahnya masih rapuh ya. Pembuluh darah di otak itu masih rapuh, belum cukup kuat sehingga mudah pecah. Kalau pecah, sehingga vaskularisasi untuk pertumbuhan otaknya terganggu, nutrisi untuk bagian otak yang sedang berkembang itu terganggu, maka ini menyebabkan periventricular leukomalacia, yaitu white matter brain injury. Injury di bagian ya white matter ya, bagian putih dari bagian otak itu sehingga bisa menyebabkan cerebral palsy atau low IQ. Nah, kalau kalian lihat ada intraventricular hemorrhage itu apa, pasien kok ada cerebral palsy, dia lahir prematur seringnya. Nah, itu ada pecah pembuluh darah di otak ya, periventricular leukomalacia yang bisa menyebabkan cerebral palsy dan low IQ. Ya. Even in the late PTB ya, preterm birth ya, group between 32-36 minggu they are increased level of autism. Nah, lihat ya, walaupun ya ala nggak apa-apa lah dok, kan udah 32-36 minggu. Ternyata penelitian yang menunjukkan resiko autis, attention deficit hyperactivity disorder, ya ADHA, HD, ya dia kurang perhatian, overactive, ya school difficulty when compared with children born later, ya tetap mengalami difficulty dibandingkan dengan anak yang lahir cukup bulan. Ya. Ada di antara sini yang lainnya prematur. Ya, necrotizing enterocolitis ya, ini adalah bagian pencernaan ya. Necrotizing enterocolitis remain unknown. It is gastrointestinal disorder leading to ischemic injury and abnormal bacterial colonization. Ya, in preterm infant, necrotizing enterocolitis usually present after the commencement of feed. Ya, it may appear after 2 to 3 weeks, like once preterm baby have survived the early neonatal period. Ya. Jadi apa? Necrotizing enterocolitis ya, necrotize ya, mengalami enterocolitis ya, di bagian saluran ususnya itu mengalami nekrotis ya, jadi mati, atrofi, nggak bisa menyerap makanan lagi ya. Nah, ini bagian dari ischemic ya, leading to ischemic injury ya, gastrointestinal abnormal bacterial colonization ya, and abnormal bacterial colonization ya. Jadi justru dia bisa membahayakan ya, ada bakteri yang kolonisasi yang membahayakan sehingga mortality-nya tinggi ya, karena NEC ini 50% bisa meninggal. And operative intervention is necessary ya, dibuang usus yang busuknya itu dibuang sekitar 20-40% kasus. Nah, NEC ini ya, ini komplikasi yang paling berparah. Pertama respiratory distress syndrome, yang kedua periventricular hemorrhage, ini yang ketiga necrotizing enterocolitis. Maaf ya, salah. Nah, long termnya gimana? Itu short termnya yang langsung dihadapkan di depan mata yang berisiko kematian bayi segera ya. Nah, yang ini delay behavior development ya, 6 tahun ternyata dilihat ada perlambatan pertumbuhannya ya, perkembangannya terlambat ya, kurangnya fungsi paru-paru usia 8-9 tahun, increase hospitalization ya, sehingga dia meningkat rawat inap rumah sakit ya, lower exercise capacity ya, olahraga nggak sanggup ya, increase risk of poor metabolic and cardiovascular health. Ternyata bayi-bayi yang lahir preterm birth itu ternyata dia kayak ada programming ya, itu Baker hipotesis, dia itu seperti small jacket for the small person, big jacket for the big person. Jadi bayi yang preterm birth itu semua organ-organ semua itu udah disetting sebesar dia. Artinya bayi ini lebih cepat tua dibandingkan bayi yang term yang normal. Karena apa? Karena dia kecil.
Karena dia kecil, semuanya kecil, jadi semua kapasitas paru-paru, kapasitas jantungnya juga kecil. Nah, sehingga dia masih muda sudah kena diabetes nantinya. Masih muda udah kena hipertensi. Dan masih muda udah kena heart attack. Pada riwayat preterm ya. Jadi dia programming intrauterine. Ya, dia lebih cepat tua ya karena stres labor ya, sehingga jantung dia, paru-paru dia menyesuaikan dengan kondisi itu. Oh, dia berarti hidupnya ini sebesar ini nih, preterm birth. Nah, paru-paru kapasitasnya juga untuk seukuran dia aja, sehingga dia tidak bisa long life panjang seperti orang yang term ya. Sehingga 33 pun usia dia masih 33 tahun udah seperti 60 tahun. Jadi jantungnya sudah kayak orang tua ya, sudah banyak coronary artery disease ya. Diabetesnya sudah berat ya. Nah, sekarang itu yang kita sering lihat ya, ada orang muda-muda ada diabetes. Coba tanya, ada preterm birth enggak? Ya. Nah, inflammatory and infection ya, ternyata ini panjang ya ceritanya, nggak apa-apa ya kita cerita ya. Ya, jadi ternyata infeksi itu sangat berhubungan dengan preterm labor ya. PPL ini preterm labor ya, baik pada manusia maupun animal. Ini udah dilakukan percobaan penelitian pada mamalia yang hamil ya. Ternyata pemberian kuman ya, kuman systematic administration of microbial load ya, ternyata dimasukin ya kuman patologis ya, bisa menginduce labor pada mamalia itu ya. In human, 25-40% of spontaneous ya, as ini spontaneous preterm birth have evidence of intrauterine infection. Jadi hampir ada 40% PTB ini ya, preterm birth ini disebabkan karena intrauterine infection, particularly PPROM. PPROM apa? Preterm pre-labor rupture of membrane ya, penyebabnya intrauterine infection. Ya, the amniotic fluid cavity is sterile ya, dia tuh sebenarnya amniotic cairan intra amniotik itu dalam ketuban itu steril ya, sehingga kalau ada didapati kultur dari amniotic fluid itu yang positif berarti disebut dengan kuman patologikal ya. Kemudian positive culture amniotic fluid detected in women with PPL ya, 13% ya, dari wanita yang mengalami preterm labor ada kuman kulturnya 13% ya. Nah, pada PPROM 32% ya. Again 75% by the time this woman subsequently labor ya. Nah, ya, colonization microbubble before and during latent period ya. Sehingga lihat nih ya. Jadi ternyata kuman-kuman ini menyebabkan cervical ripening ya, menyebabkan cervix menjadi matang, sehingga meningkatkan produksi karena peningkatan produksi sitokin inflammatory ya, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, human necrosis factor, and prostaglandin. Jadi kuman-kuman bakteri ini akan merangsang keluarnya ini inflammatory cytokine. Inflammatory cytokine inilah dan prostaglandin inilah yang menginduce labor ya. Nah, banyak mekanismenya ya, bisa karena ascending infection dari vagina naik ke uterus ya, atau mekanisme lainnya yaitu tidak berhubungan dengan serviks tapi ke darah. Contoh infeksi kencing tadi ya, asymptomatic bacteria, pyelonephritis, periodontal infection, kok bisa sih bisa preterm birth? Ternyata hematological spread ya, malaria ya, are associated with increased risk of preterm birth. Walaupun bukan dari vagina itu apa? Misalnya BV, Bacterosis vaginalis. Tapi kalau infeksi kencing kok bisa dong? Karies kok bisa? Nah, ini ya dari hematological spread ya. Change in cervical ripening during labor ya, ini yang tadi. Nah, ini patofisiologi ya. Tadi infection, ini uterine stretch ya. Uterus juga overdistension ya. Nah, ini juga overdistension itu bisa meningkatkan gap junction protein ya, such as connection and CX. Ya, ini semua protein-protein ya, oksitosin reseptor ya. Jadi, bagaimana mekanisme stretching dari uterus myometrium menyebabkan labor? Ya, karena perutnya overdistension maka meningkatkan gap junction ya, meningkatkan pembukaan junction protein ya. Jadi ada gap. Nah, sehingga meningkatkan juga reseptor oksitosin di situ ya. Nah, sehingga mitogen aktivasi protein kinase pathway ini ya
mengupregulation cyclooxygenase activity, ya, kemudian juga menginduce, ya, terminating with local prostaglandin. Dia menyebabkan pelepasan lokal prostaglandin, ya, meningkatkan contractility dari otot rahim. Ya, jadi stretching dari uterus itu menyebabkan ini gap junction protein meningkat. Gap junction ini juga meningkatkan oksitosin reseptor. Oksitosin reseptor ini nanti ya akan menginduce mitogen aktivasi protein kinase, ya, kemudian juga regulasi siklooksidinase yang menginduce lokal prostaglandin terbentuk, ya, yang meningkatkan kontraktiliti dari otot rahim, ya. Maternal fetal stress, ya. Nah, kalau ibunya stres, bayinya stres juga bisa menyebabkan preterm birth. Bagaimana mekanismenya? Nah, kalau fetusnya mengalami stres, ya, meningkatkan secondary to abnormal placentation. Dia akan menyebabkan plasentasi. Plasenta itu menjadi abnormal kelengketannya, ya. Sehingga, ya, misalnya gini, bayinya bagaimana, ya, kok bisa stres gitu. Akibat apa? Akibat plasentasi yang tidak normal ini menyebabkan bayi stres karena nutrisinya tidak cukup. Sehingga bayi mengalami pertumbuhan yang terhambat, ya. Nah, kondisi ini skenario-nya, ya, misalnya. Kondisi ini menyebabkan bayi mengeluarkan fetal hypothalamic pituitary adrenal atau HPA axis, ya. Nah, activation dari fetal hypothalamic pituitary adrenal, ya. Ini hormon pengaturan hormon pusat di otak, ya. Jadi dia teraktivasi, ya. Kalau saya ini stres, tolong. Kayak kita juga kalau dalam keadaan SOS, ya, terus adrenalin kita meningkat. Nah, inilah juga fetusnya stres. Kenapa? Karena plasentanya nggak baik. Ya, pada pasien placental insufficiency pada ibu yang preeklamsia misalnya, ya. Jadi growth restriction. Sehingga fetus akan melepaskan sinyal, ya, yaitu dilepaskannya corticotropin releasing hormone. Gimana corticotropin releasing hormone ini, ya, yang akan menginduce labor. Begitu juga pada ibu juga. Maternal stress, ya, juga bisa melepaskan kortisol dan adrenalin yang ini juga meningkatkan CRH, ya, placenta CRH, gene expression. Jadi CRH inilah yang nanti, ya, menginduce, ya, terjadinya persalinan, ya. Jadi CRH ini associated with length of gestation. Semakin CRH itu semakin cepat dihasilkan, maka makin cepat terjadi proses persalinan. Nah, jadi berdasarkan penelitian ada hubungan antara CRH dengan usia gestasi, ya. Nah, cervical function kita tahu bahwa fungsi dari cervix prevention dari infeksi, kemudian menjadi physical support to keep the pregnancy in utero, ya, menjadi physical support, ya, untuk mempertahankan kehamilan tetap di dalam rahim, ya, fungsi daripada cervix, ya. Dia juga maintain the healthy mucus plug, ya. Juga cervix itu menghasilkan mukus yang kental yang berfungsi untuk sebagai proteksi, ya, dari trigger dari infeksi yang akan bisa menyebabkan lokal inflammatory cytokine dan prostaglandin terlepas. Jadi di cervix itu mengeluarkan semacam secretion, ya, cervical secretion namanya, mucus, yang justru dia melindungi, ya, supaya invasi bakuman itu tidak masuk ke dalam rahim, ya. Nah, jadi apa artinya? Jadi kalau ada problem di cervix ini bisa menyebabkan preterm birth karena dia punya fungsi physical support, punya fungsi untuk melindungi dari infeksi. Contohnya pada kasus apa? Pada ibu yang mengalami konbiopsi pada cervix. Jadi udah nggak kuat lagi dia, ya, sebagai, ya, untuk menahan gravitasi, ya, dorongan dari kepala bayi karena sudah tidak cukup tebal lagi karena sudah diinsisi, ya. Serta yang lainnya, ya, apa-apa misalnya ada infeksi, ada kelainan-kelainan pada cervix, ya, cervical insufficiency. Kalian pernah dengar? Itu memang ada orang-orang yang cervixnya tidak menahan, ya. Kalau udah second trimester 28 minggu udah lahir. Nah, itu juga jadi fungsi. Bisa penyebabnya karena cervical function. Genomic. Nah, ya, 30% PTB dikarenakan genomic, ya, hati-hati, ya. Jadi ternyata PTB rate are higher in sister of women with history of PTB. Jadi pada saudara perempuan itu yang punya saudara perempuannya itu mengalami PTB,
dia beresiko untuk mengalami preterm birth, ya, di compare dengan the sister-in-law. Paham ya? Nah, nih, PTB, preterm birth, lebih tinggi pada ya saudara perempuan dari wanita yang punya riwayat PTB dibanding dengan the sister-in-law, dibandingkan kakak iparnya. Nah, bayangkannya kakak iparnya nggak ada hubungan dengan dia ya. Dia 16% banding 9% ya. Mother who were born preterm are more likely to deliver preterm, 20% ya. Nah, this suggests PTB is inherited in matrilinear manner across generation. Jadi dipertimbangkan bahwa PTB ini kalau dari segi genetik dia matrilinear ya, diturunkan dari ibu bukan dari ayah ya. Jadi kita bisa tanya ibunya ada riwayat preterm birth tidak? Ya. Prediction ini paling penting ya. Nah, bagaimana kita memprediction ya? Ibu wanita dengan ya kita tanya ya. Identifikasi dari obstetric history paling penting anamnesis ya. Kita tanya kehamilan sebelumnya bagaimana? Ada nggak riwayat spontaneous preterm birth? Ya, ini ada the most powerful predictor. Ya, the most powerful predictor justru nggak perlu pakai alat canggih-canggih, nggak perlu pakai USG, nggak perlu pakai fetal fibronectin, cukup dengan menanyakan sebelumnya ibu ada riwayat preterm birth tidak. Kemudian yang kedua, lihat ibu kehamilan sekarang, kehamilan kembar tidak. Nah, kehamilan kembar 40% sudah ya, dapat menyebabkan kelahiran preterm birth di bawah 37 minggu. 40% jauh berisiko. Jadi hati-hati ibu yang udah hamil kembar, di pikiran kita udah ibunya akan jadi preterm birth. Jadi harus hati-hati. Ya. Women with previous preterm birth at less than 37 weeks are significant increased risk for recurrent. Nah, wanita yang punya ada riwayat ya, previously riwayat preterm birth, dia berisiko ke depannya mengalami preterm birth lagi. Odds ratio-nya berapa? 5,43%. Tinggi ya. With increased risk of subsequently PTB with decreased gestational age in the previous pregnancy. Jadi, odds ratio-nya 5,43 ya, udah tinggi sekali ya. Jadi, ibu yang punya riwayat preterm birth sebelumnya, maka kehamilan selanjutnya juga berisiko ya untuk mengalami preterm birth. Ya, bahkan resikonya selain preterm birth, gestasinya lebih rendah, lebih kecil dibandingkan gestasi sebelumnya. Kalau sebelumnya 36 minggu, kemungkinan kehamilan kedua bisa jadi 32 minggu lahirnya. Jadi harus lebih hati-hati ya. Nah, lihat ya, nih, yang paling sulit itu memprediksi kalau kehamilan anak pertama. Anak pertama ini gimana dok? Cara prediksinya dia nggak punya riwayat. Nah, terms ya, first pregnancy ya, ini ada penelitian meta-analisis ya. First pregnancy, second ya, first delivery, second delivery ya. Pertama, hamil pertama term, hamil kedua preterm berapa? 4% ya, absolute risk-nya. Kalau term twin ya, nah pertama twin, tapi dia preterm ya. Oh enggak, term twin. Maka kehamilan kedua preterm singleton risk-nya berapa? Cuma 1,3, kecil. Karena yang twin aja bisa sampai term, apalagi ya singleton. Ini kalau yang anak yang kedua, risk mendapat preterm ini berapa ya? Nah, kalau preterm singleton, anak pertamanya itu preterm. Nah, kehamilan sekarang preterm lagi berapa? 20,2%. Sebelumnya preterm twin di bawah 30 minggu, maka preterm juga 10%. Sekarang nggak twin, ini singleton 10%. Ya, term singleton ya akan menjadi preterm twin 25,4% ya. Kalau yang sebelumnya itu term tapi singleton. Yang sekarang resiko untuk jadi preterm twin berapa? 25,4% ya. Ini tabel ya supaya kalian bisa lihat, ini berdasarkan saintifik ya, meta analisis ya, paling tinggi ini ya. Oke, jadi artinya resiko itu kalau sebelumnya ada riwayat sampai 20,2 loh, resiko dia untuk kehamilan selanjutnya dapat. Artinya dari 10 orang itu 2 orang itu berisiko untuk menjadi preterm birth. Kalau ada 10 orang ya yang dulu ada riwayat preterm delivery ya. Nah, untuk prediksinya pertama dari obstetrik, yang kedua ya dari USG. Nah, ada ibu-ibu. Nah, USG ini paling sering kita gunakan untuk yang simptom, yang ada simptom. Oh, ibunya datang tuh kayak PPDS saya, dokter, ada pasien datang dengan kontraksi preterm. Terus gimana?
masuk ya dok, kasih suntik Dexa, nggak bisa. Cervical line-nya berapa pasien? Oh, nggak cek dok. Nah, itulah kesalahan kita. Nggak tahu bagaimana memprediksi. Ini betul preterm birth nggak kabur. Yang ianya yang penting pokoknya masuk aja, kasih pematangan paru. Itu salah ya. Kita cek berapa cervical line-nya ya. Nah, ternyata cervical line ini sangat kuat ya untuk detection ya. Untuk detection spontaneous delivery before 32 week ya. Nah, transvaginal ultrasound measurement of cervical length is consistently one of the strongest predictor of preterm birth. Strongest predictor of preterm birth in women with symptom ya. Pada wanita dengan gejala preterm birth ya, baik yang bergejala ataupun tidak, baik singleton atau twin, the strongest predictor adalah dengan transvaginal ultrasound. Apalagi negara kita tidak punya fetal fibronetin test, maka pakailah ya transvaginal ultrasound untuk mengukur cervical length. Ya, for a 10% false positive rate, ya, detection rate of spontaneous delivery before 32 week was 38%. Dengan 10% false positive rate, dia ada false positifnya 10%, maka untuk detection ya preterm birth ya di bawah 32 minggu dengan menggunakan cervical length itu 38% ya. Hampir bisa diprediksikan ya. For maternal factor, obstetric history, smoking, dan 55% for cervical length. Nah, jadi kalau kita gunakan pakai obstetric history hanya bisa prediksi 38%. Kalau pakai cervical length alone 55%. Kalau kita kombinasi obstetric factor dari anamnesis ditambah lagi cervical length jadi 69, 70 hampir 70% ya. Nah, jadi ya bagaimana dok ukurnya? Kalau cervical length-nya kurang dari 25 mm di 24 minggu itu sudah kita katakan prediction of preterm birth ya. Maka kita harus ngeceknya di 24 minggu. Kalau ada ibu riwayat preterm birth, di 24 minggu kita suruh datang, kita mau cek cervical length untuk screening ya. Nah, kalau dia berkurang, commonly dia akan going for preterm birth. Ya, fetal fibronetin test ya, kita tidak punya ya. Tapi ini juga bagus, cuman value dia untuk positif. Kalau nilainya positif, tapi rendah ya, prediktifnya justru rendah. Kalau dia positif, tapi kalau negatif tinggi, 97% memang dia negatif tidak akan lahir preterm. Tapi kalau positif, dia justru tidak sensitif, kurang sensitif. Kalau hasilnya positif berarti dok akan lahir dalam 7 hari. Ternyata 19,7 rendah. Ya, tapi yang negatifnya, untuk negatif kita bisa pakai fibronectin, tapi kalau dia positif tidak terlalu reliable. Ya. Nah, terus preventionnya bagaimana dok? Yang bisa kita beri apa? Ya, tadi kita prediction, ini prevention. Kita kasih vaginal progesterone ya, treatmentnya ya pada pasien yang ada short cervix with no prior history of preterm birth ya. Jadi kalau di luar negeri itu di 24 minggu mereka screening untuk preterm birth dengan cervical length ya. Kalau ada pemendekan cervix ya, tapi tidak ada riwayat preterm birth, dikasih vaginal progesterone untuk mempertahankan supaya rahimnya tetap cushion ya, tetap tenang, tidak lahir ya. Atau pada kasus prior preterm birth with unknown atau normal, ada preterm birth tapi tidak diketahui penyebabnya ya. Ya, atau prior preterm birth and short cervical length ya. Ada preterm birth sebelumnya dan ada pemendekan cervical length pada kehamilan sekarang. Nah, itu juga diberikan. Ini kan, nah nomor 1, nomor 3 kebalikan. Kalau yang ini short cervix ya, tapi tidak ada prior preterm birth. Kalau ini short cervix tambah ada prior preterm birth ya, kita bisa kasih vaginal progesterone ya. Atau sekarang ada juga yang oral progesterone juga bisa. Tapi ini penelitiannya vaginal progesterone ya yang meta analisisnya. Nah, kalau cervical clutch juga bisa. Kita kasih vaginal progesterone kalau cervical length-nya masih lebih dari 2 ya. Tapi kalau udah 2 kurang atau 1 cm, nah itu paling efektif ada clutch ya. Diberikan pada pasien apa? History indicated cervical clutch ya. Memang berdasarkan history dia memang ada riwayat preterm birth berulang misalnya. Nah, itu berarti history indicated. Ya, ultrasound indicated clutch ya, prior preterm birth.
Jadi dari USG memang ada pembendekan serviks. Sebelumnya ada juga riwayat Prittenberg. Yang ketiga nih, ultrasound indicated cerclage. Ya, dari USG, cervical length juga pendek dan walaupun tidak ada riwayat Prittenberg. Ya, kemudian physical exam indicated cerclage, ya, atau rescue cerclage. Waktu di PT memang udah pembukaan 1 cm dok. Nah, 1 cm ikat aja lah. Nah, itu rescue namanya ya. Udah SOS emergency banget gitu ya. Tapi bayinya sangat prematur ya, 1 cm diikat juga masih bisa ya. Tapi kalau udah 4 cm nggak bisa. Nah, manajemen lah, yang paling penting manajemen adalah timely identification high risk ya. Harus bisa menentukan indikasi high risk case ya. Kemudian sehingga kalau kita tahu ini kasus yang high risk, maka kita bisa memberikan steroid, kita tokolitik ya untuk pematangan parunya, kemudian kita transfer ke appropriate neonatal unit ya. Kalian misalnya puskesmas, waduh ada Prittenberg, ada faktor resiko. Oke, segera kasih suntikan steroid untuk pematangan paru. Kemudian kasih nifedipin untuk tokolitik. Kemudian rujuk segera ke rumah sakit yang punya ventilator ya. Nah, di antara 70-80% human ya, jadi nanti kan cari jawabnya apa? Terapi steroid, tokolitik, ya, kemudian rujuk ke appropriate neonatal unit. Tidak perlu berapa dosis itu ya, nggak perlu detail kali. Cukup itu aja udah dapat poin ya. Between 70-80% women with symptom of treated PTL will continue their pregnancy and delivery at term. Ya, 70-80% wanita dengan simptom ya dan treated PTL bisa melanjutkan kehamilannya sampai cukup bulan ya. 90% of symptomatic women will treated Prittenberg will not deliver within 7 days ya. 90% ya dari pasien yang mengalami gejala Prittenberg ya will not deliver within 7 days. Ya. Ya, di 90% ya, 90% itu pasien yang diceritakan sama PPDS saya itu yang tiap hari ditelepon saya jam 2, jam 1 pagi itu, ya ternyata 90% dia tidak lahir. Ada gejala tapi dia hanya threaten ya, ancaman. Nah, maka hati-hati ya. An accurate diagnosis PTL should be made before commencing intervention. Ya, sebelum kita suruh masuk ya untuk kasih steroid, tokolitik ya, transfer, kita harus pastikan ini threaten, ancaman atau memang betul-betul Pritten, we're going to Prittenberg. Nah, bagaimana prediksinya? Tadi kita nggak punya vital fibronectin, kita cuma punya cervical length, pakai cervical length, ya, pakai USG, ya. Atau kalau ada obstetrik, dokter kita nggak punya USG, kita cuma bisa anamnesis, ya udah anamnesis rujuk segera kalau ada kontraksi ya. Pemeriksaan fisik, cek. Waduh, ini udah pendek, udah lembut cerviknya, segera rujuk ya. Nah, ya saya rasa ini juga nggak masalah ya. Ya, history yang paling penting ya, physical examination ya, vital sign ya. Jangan lupa temperatur ya, general well-being, observation ya, cervical trauma, uterine palpation ya. Untuk menilai tone, tenderness, and presence of vital heart. Ya, ini biasa ya, rutin kita lakukan pemeriksaan fisik. Spekulum jangan lupa untuk melihat perubahan serviks, ya, diagnosa Pritten rupture of membrane, ada pecah ketuban tidak, ada perdarahan tidak, ya. Ini kalau pasien sudah datang dengan Prittenberg, apa yang kita lakukan? Pemeriksaan fisik biasa. Kemudian spekulum, lihat ada pembukaan, ada pecah ketuban tidak, ya. Kalau unless the cervix is open and the presenting part or bulging membrane can be clearly seen, it is very difficult to make a diagnosis Prittenberg without further assessment. Ya. Sample of urine should be distinct. Ya, ini harus diambil. Urin harus dicek untuk leukocyte and nitrite. And if positive culture for antibiotic sensitivities. Ya, jadi banyak sekali Prittenberg because infeksi kencing. Maka kita harus ambil urin distinct-nya untuk lihat ada leukocyte atau nitrite. Urin distinct ini kan langsung dapat hasilnya, ya, pakai pakai kit gitu aja. Nah, baru kita kultur besok paginya ya, kita lihat ada kuman nggak dan uji sensitivitas ya. Positif urin distinct should not prevent a full assessment of for Pritten, ya, Pritten labor ya. Jadi kalau udah positif hasil urinnya, apakah bisa mencegah assessment to Pitten? Tidak, tetap kita lakukan pemeriksaannya yang lainnya. Nah, ya, if membrane are intact, ya, kalau membranenya tidak pecah, ya, gold standard assessment of prediction of Prittenberg adalah dengan cervical length. Ini kalau membranenya tidak pecah ya, kalau pecah nggak boleh masuk cervical ini ya, ultrasound ya, pasca Henny ya, tidak boleh.
Ya, kalau intake boleh, ya. Kemudian cervical length greater dari 30 mm has negative predictive value, ya, of preterm birth 80 sampai 100%. Jadi kalau panjang cervix itu lebih dari 3 cm, ya, kemungkinan dia tidak terjadi preterm birth 80 sampai 100%. Ya, negative predictive value-nya. For preterm birth at less than 37 week and greater than 95% for delivery within, ya jadi maksudnya ini sambungannya, for delivery within 7 days. Terus kalau nggak preterm birth, untuk lahir 7 hari itu gimana dok? Ya sama, 95% ya. Maka kita lihat aja, kalau cervical length-nya besar dari 3 cm aman, ya pulangkan aja. Kalau ada infeksi kencing kasih terapi, ya insya Allah apa-apa ya. Nah, kalau untuk fetal fibronectin test high negative predictive value, kita pakai kalau hasilnya negatif bisa kita pakai. Ya, fetal fibronectin test. Tapi kalau positif gimana? Nggak bisa, karena prediksi untuk positifnya sangat kecil. Ya, 19,6%. Ya, jadi tidak sensitif, tidak spesifik. Jadi dia hanya dipakai untuk negatif. Ya, kalau hasilnya negatif, oke. Ibu 97% kemungkinan nggak lahir prematur lah karena hasilnya negatif. Tapi kita juga nggak punya hasil ini ya, fetal fibronectin test. Ya, symptomatic woman dengan ya wanita dengan gejala cervical length-nya kurang dari 15 mm. Nah, ini paling bahaya ya. Mempunyai resiko 50 sampai 57% lahir dalam 7 hari. Maka dari cervical length aja kita sudah bisa memprediksi ya. However, the specificity of transvaginal ultrasound remain poor ya, for women with cervical length less than 30 mm and the performance of the test can be improved by additional use of fetal fibronectin test ya. Jadi kalau untuk yang 30 tadi bagus sekali ya, kalau untuk kurang USG ini justru kurang bagus juga, maka dikombinasi ya dengan fetal fibronectin test jadi angka uptake-nya jadi lebih bagus ya. Oke, saya rasa ini lebih ke bagian obgyn ya, saya rasa interventionnya ya. Tapi kalian yang perlu kalian tahu, pertama kalian tahu mendiagnosa, oh ini preterm birth berdasarkan anamnesis, risk factor-nya, kemudian kalian kasih tokolitik, kemudian kasih pematangan paru steroid, kemudian segera rujuk ya. Nah, terus kalau ada USG silakan USG untuk melihat berapa berat bayinya, untuk melihat mortality rate-nya ya. Nih, kortikosteroid berapa dok kami harus beri? Nah, ini level kalian boleh. Kalian bisa kasih, ya. Betamethasone 12 mg intramuskuler setiap 24 jam, ya. Bisa diberi betamethasone 12 mg per 24 jam, ya, for 2 dosis, ya. Jadi 12 jam sekali. Dalam 24 jam dapat 2 dosis. Atau dexamethasone 6 mg per 12 jam, for 4 dosis, ya. Jadi boleh pakai yang 12 mg 2 dosis ya, atau 6 mg per 12 jam untuk 4 dosis ya. Nah, kortikosteroid ternyata sangat bermanfaat ya, mengurangi neonatal death, RDS, cerebroventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, intensive care, admission, infection within 48 hours of life ya. Ini sangat bagus ya. Kayaknya udah jam berapa Tina? Ya, oke, udah hampir habis nih, kayaknya slide saya terakhir nih. However, treatment with repeated dose ya. Nah, kortikosteroid ternyata kan orang takut-takut kasih kortikosteroid. Kenapa? Karena kortikosteroid ini bukan mudah ya. Pertama sakit ya waktu diinjeksi. Yang kedua orang takut adanya risiko CP. Ada berapa penelitian repeated dose ya. Pemberian kortikosteroid yang berulang bisa menyebabkan CP. Maka orang takut. Tapi ternyata ada coheren update nih yang terbaru ya. Ternyata apapun ceritanya, pemberian kortikosteroid itu memang signifikan mengurangi kematian bayi, ya, neonatal, RDS, cerebroventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, ya, NEC tadi yang kita cerita, intensive care admission masuk NICU dan infeksi di 48 jam kehidupan. Nah, tapi tidak boleh berulang, kurang dari 2 minggu tidak boleh diinjeksi karena berbahaya ya. Nih, apa efeknya? Common systemic review ya, women receive repeated dose of corticosteroid ya for risk of preterm birth at least 7 days after the initial dose show a reduction risk of infant having RDS and a reduction in composite of serious infant outcome. Ya.
with reduction in mean ya, ternyata walaupun pemberian kortikosteroid yang berulang ya diberikan at least after that ya, at least ya, baru 7 hari terus diberikan lagi ya, menunjukkan juga manfaat ya, kurang resiko RDS. Tetapi ada efek yang lain. Apa efek yang lain? Reduction in mean birth weight. Jadi berat bayinya itu lebih rendah, lebih kecil. Lingkar kepala juga lebih kecil ya pada bayi yang diberikan berulang-ulang kortikosteroid. Misalnya udah disuntik nih 7 hari, kortikosteroid kan cuma bisa untuk 7 hari kerjanya. Ternyata masih preterm, masih pecah nih ketubannya gimana? Ulang lagi lah. Daripada nanti lahir udah nggak efektif, ulang. Ternyata manfaatnya betul untuk paru-paru bagus. Tetapi ternyata penggunaan kortikosteroid yang kurang dari 14 hari diberikan berulang beresiko terhadap berkurangnya rata-rata berat badan bayi ya. With no definitive evidence for multiple courses, current data support the continued use of only a single course of antenatal corticosteroid to accelerate fetal maturation in women at risk of preterm birth. Ya, karena evidennya ya definitif evidence belum ada, maka tetap disarankan kita memberikan hanya single dose, bukan single dose, single course, bukan single dose ya, single course. Artinya kalau memang ini preterm birth, kita prediksi kita harus tepat. Kira-kira ini perlu nggak ya untuk 7 hari ke depan dia berisiko nggak? Dari cervical length normal, lebih dari 3. Dari fetal fibronectin test juga negatif ya. Nggak perlu dikasih kayak si Pasha tuh. Ya, udah izin masuk ya, kita kasih pematangan paru. Nah, nggak perlu, karena kalau nanti dia perlu, kita suntik lagi bisa berbahaya terhadap berat badan dan janin ya. Jadi kita harus tepat ya, kayak kita mau mana tuh tepat sasaran, betul nggak nih, tepat nggak? Jangan gambling ya, alah lempar aja lah, kalau kena di tengah ya syukur, kalau nggak ya udah. Itu berarti tidak cerdas ya, seorang dokter yang tidak cerdas dan bijaksana. Nah, ini tokolisis juga ya. Jangan lupa kita perlu mentokolisis ya, kita untuk diberikan di sini biasanya kita kalsium channel blocker ya. Nah ya, untuk mencegah terjadinya kontraksi ya, sementara untuk mengizinkan kita untuk pemberian pematangan paru bisa komplit. Biasanya pematangan paru kan 2 hari ya. Jadi kita tokolisis ya. Kita kasih apa? Bisa dengan beta sintatomimetik ya, mitodrin boleh, salbutamol boleh ya, atau kita bisa juga pakai oksitosin reseptor antagonis ya, bisa ya, atau siban ya. Di sini kita bisa pakai atosiban, atau kita bisa pakai kalsium channel blocker, di mana kita sering pakainya ini ya, nifedipin ya. Jadi pertama kita bagaimana protokolnya, ini yang paling sering kita pakai ya. Kalian kasih kalsium channel blocker aja cukup. Ini ada di negeri kita. Kita kasih 20 mg dulu, kemudian dikasih di follow by slow release 20 mg orally per 6 jam for following 48 ya. Protokolnya kita kasih 20 mg, kemudian diikuti yang slow release ya, 20 mg ya per 6 jam. Ya, yang slow release itu adalah oros gitu ya. Ya, per 6 jam sampai 48 hari ya. Jadi tokolitik hanya diberikan untuk 2 hari. Ya, tidak boleh untuk sampai seminggu. 2 hari itu untuk apa? Untuk pematangan paru tok ya. Tidak ada indikasi untuk memberikan terlalu lama. Ya. Nah, ini NSAID juga bisa ya diberikan. Ya. Preventing prostaglandin ya, untuk tokolitik kita boleh pakai ya, atau di sini ya, indomethacin ya bisa digunakan karena preventing prostaglandin production ya. Kemudian ada tokolitik boleh, banyak ya tokolitik ya, bisa NGSO4, bisa atosiban tadi, bisa nifedipin, kalsium channel blocker, bisa beta 2 agonis, salbutamol ya, banyak ya. NSAID juga bisa, non-steroid anti-inflammation drug ya, indomethacin juga bisa ya. Nah, magnesium sulfate ini bisa untuk neuroprotection. Kalau kandungannya kurang dari 32 minggu kasih ya magnesium sulfate seperti pemberian pada preeklamsia. Tujuannya untuk apa? Untuk neuroprotection ya, mencegah cerebral palsy ya. Jadi bisa meningkatkan persarafan ya dari untuk provide neuroprotection ya dari bayinya ya. Jadi bayinya lebih tercegah dari hal-hal yang merusak otak ya akibat komplikasi dari preterm ya. Nah, ini preterm labor rupture ya. Intinya ya, preterm labor ini kalau dia kurang dari 34 minggu
ya kita kayak ini ya prinsipnya ya. Seperti kita ini, kalian masih di situ atau udah tidur nih semuanya nih? Sikit lagi ya, Dek. Wah, udah 10 menit lewat. Bentar, udah hampir siap. Jadi prinsipnya coba lihat muka kalian dulu, udah pada tidur. Nah, Preterm birth itu seperti timbangan. Bayangkan seperti timbangan, ya. Sebelah kiri risk of prematurity, sebelah kanan risk of chorioamnionitis, because pecah ketuban. Ya, kalau dia masih di bawah 34 minggu, risk of prematurity masih tinggi, maka kita boleh konservatif. Syaratnya tidak ada tanda-tanda chorioamnionitis, ya, tidak ada tanda-tanda infeksi pada ibu, dan bayi juga baik-baik saja, itu boleh kita perpanjang. Tapi kalau bayinya DJJ udah nggak baik misalnya, atau ibunya demam, ya, ketubannya sudah berbau, udah takikardi atau leukositosis, nah itu harus segera diterminasi ya. Nah, tetap prinsipnya terminasi pada preterm birth apa tadi? Jangan lupa pematangan paru, kortikosteroid, pemberian tokolitik selama pemberian pematangan paru selama 48 jam. Kemudian kalau kurang dari 32 minggu jangan lupa pemberian MGSO4 untuk neuroprotection ya. Nah, kemudian segera rujuk. Nah, MGSO4 itu pun boleh di pusat rujukan dibuat ya. Kalau kalian sebatas anamnesis, identifikasi risk factor, ya, pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa preterm birth. Kemudian kalau ada pemeriksaan urin boleh, ya, ada infeksi, boleh treatment sebagainya, segera rujuk, ya. Rujuk ke fasilitas kesehatan yang punya NICU, ya, untuk perawatan bayi prematur. Kalau takut-takut dia progres, kalian kan nggak punya USG transvagina. Kalau ada USG transvagina, misalkan USG lebih dari 3 cm, ya udah aman, nggak usah dirujuk. Tapi kalau kurang, nah itu yang harus dirujuk ya. Karena kalian nggak punya USG, dari anamnesis saja ya, dengan pemeriksaan fisik. Kalau kalian fisik yang PT kayak lembut atau memendek serviknya, atau ada pembukaan, itu segera ya. Itu aja ya. Ya, viability ya. Kalau sebelum viability namanya PPROM. Ya, PPROM ini ya sebaiknya kita ekspektasi ya. Nah, nanti saya kasih slide-nya kepada kalian nih. Kalau 23, 34 ini ekspektan ya. Kasih antibiotik. Biasanya penyebabnya Streptococcus grup B ya. Maka kita perlu pemberian antibiotik ya. Antibiotiknya apa? Ya. Pemberian antibiotiknya adalah eritromisin ya, eritromisin ya. Jangan pemberian yang ada clavulated acid karena bisa menyebabkan NSC, necrotizing enterocolitis ya. No benefit ya. Pemberiannya berapa lama? Nih, si Pasha, si Eni ya, si Ari ya. Jangan kasih ceftriaxone, kasihnya itu eritromisin ya. Ya tuh, 10 hari eritromisin diberikan dosis 20 mg orally for time ya. Jangan diberikan ceftriaxone, mentang-mentang ceftriaxone kita banyak ya. Eritromisin diberikan ya. Karena eritromisin ini sensitif terhadap grup B Streptococcus. Ini penyebab PPROM di 23-34 minggu. Wow, capek juga ya. Di atas 34 minggu lahirkan ya. Jangan lupa melahirkan bayi preterm. Jangan lupa pematangan paru, tokolitik ya. Kemudian apa? MGSO4 kalau kurang dari 32 minggu. Oke. Alhamdulillah ya. Kayak dikejar-kejar setan kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya selesai ya. Pasha, ngerti nggak Pasha? Insya Allah ngerti dokter. Udah paham ya? Jangan lagi nelpon saya, izin dokter pematangan paru ya. Apa yang harus dilakukan Pasha sebelum kita indikasi untuk masuk untuk pemberi pematangan paru? Ada data apa yang menguatkan kita untuk dia akan progres ke preterm birth? Apa Pasha? Oke lah, mahasiswa saya aja. Kusyeri mana Kusyeri? Tadi ada mukanya. Kusyeri? Kusyeri juga nggak ada, Masya Allah. Ari mana Ari? Ari Ervina. Ari? Iya dok, izin dok mengukur cervical length dok. Nah, pintar si Ari.
Pasya banyak melamun lah Pasya. Waduh, Pasya nih depan adik-adiknya nih. Pasya nih artis nyanyi kami nih di Objin. Ya, tapi nggak boleh menyanyi lagi Pasya ya. Musik tuh haram ya. Ya, banyak berzikir lah ya, biar lebih konsentrasi ya. Oke, Ari, jangan lupa cervical length ya, Ari. Iya dokter. Harus ada dok cervical length ya. Kalau cervical length lebih dari 3 gimana, Ari? Ya, si Arinya ilmunya tanggung-tanggung ya. Mungkin karena yang ngajarnya juga kayak dikejar-kejar setan ya, jadinya melekatnya pun nggak nyambung ya. Nanti kan baca lagi ya. Ini tema yang paling hot ya di bagian Objin. Makanya kalian walaupun kompetensi kalian nggak terlalu besar, tapi kan harus tahu. Lihat tadi itu kita di golongan Afrika Tengah tuh ya. Banyak kali negeri kita. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa saya. Ini nanti saya share. Ini saya juga bagikan ke Pasya, Ari, dan Heni. Siapa yang ikut? Nanti silakan ditanya. Baca, hayati, dan ditanya apa yang nggak ngerti ya. Baik dokter. Bimbingan saya. Baik dokter.